Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus shalah wa atamut taslim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, fadilatul muhtaramin, kawan-kawan semuanya yang saya hormati, seluruh sivitas akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, yang saya hormati juga masyarakat muslim, wabil khusus masyarakat muslim di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dipertemukan kembali. Pada sore hari ini saya akan sedikit menyampaikan tentang yang biasa disebut dengan at-takyif al-fikhi atau rekayasa fikih di dalam persoalan zakat profesi. Mengapa ada istilah rekayasa fikih? Ya karena memang kalau secara dalil yang spesifik menjelaskan tentang zakat profesi ini kita tidak akan menemukan. Sehingga ada rekayasa fikih, ada upaya yang dilakukan oleh para ulama, ada ijtihad kontemporer yang dilakukan oleh para ulama sehingga menelurkan satu produk hukum bahwa zakat profesi ini adalah satu kewajiban yang harus dikeluarkan zakatnya bagi mereka yang memiliki profesi. Nah, selanjutnya ada sebuah ayat sebenarnya di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang yang beriman, infakkan dari penghasilan yang baik yang kalian peroleh. Para ulama kemudian memahaminya ini bahwa perintah ini berlaku wajib atau al-amru lil ijab. Di dalam usul fikih kita mengenalnya demikian. Kemudian juga menggunakan pendekatan al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab, bahwa yang menjadi pertimbangan istinbat hukum itu adalah keumuman perintah itu sendiri. Sehingga perintah yang ada di dalam ayat ini idealnya bisa diterapkan dalam profesi apapun, pekerjaan apapun, penghasilan dari manapun sumbernya, yang penting baik, maka bisa dikenakan kewajiban zakat. Nah, selanjutnya kita mengenal istilah at-takyif al-fikhi. Rekayasa fikih itu maksudnya bagaimana? Yang dimaksud dengan rekayasa fikih itu karena ketika ulama mewajibkan zakat profesi ini, mereka menggunakan dua pendekatan. Ada yang mengkiaskan zakat profesi ini dengan zakat pertanian, kemudian ada juga ulama yang kemudian mengkiaskan atau menganalogikan zakat profesi ini dengan zakat perdagangan. Kalau zakat pertanian bagaimana? Kalau zakat pertanian berarti nisabnya memakai nisab zakat pertanian yang 520 kilo beras itu. Atau berarti kemudian juga tanpa haul. Kita juga sama-sama tahu bahwa pertanian itu nggak ada haulnya. Setiap kali mereka panen maka mereka mengeluarkan zakatnya secara langsung. Asumsinya kalau zakat profesi berarti setiap kali menerima gaji langsung harus dikeluarkan zakatnya. Kemudian juga tanpa dikurangi kebutuhan pokok dalam artian bruto, karena memang kita mengenal di dalam zakat pertanian itu tidak dikurangi biaya-biaya, tidak dikurangi biaya pupuk, langsung dipotong zakatnya. Itu kalau di dalam zakat pertanian. Hanya memang ini ada pertanyaan besar yang seringkali menjadi perdebatan di antara teman-teman itu. Artinya apa? Berapa yang dikeluarkan zakatnya? Menganalogikan zakat profesi dengan zakat pertanian, tetapi yang dikeluarkan itu 2,5%. Harusnya yang dikeluarkan kalau zakat pertanian kan antara 10% atau 5%. Tetapi ini ulama nggak begitu. Maka inilah yang kemudian sebagian ada yang menyebutnya sebagai qiyas syabah. Karena apa? Karena proses qiyasnya itu semacam gaduh-gaduh begitu. Apapun itu yang penting ini upaya dari para fuqaha, upaya dari para ilmuwan muslim supaya profesi itu termasuk item yang harus dikenakan wajib zakat. Jadi itu kalau zakat dianalogikan dengan zakat pertanian. Artinya nisabnya itu pakai zakat pertanian tanpa haul, karena asumsinya setiap kali panen itu adalah setiap kali gajian.
kemudian tanpa dikurangi kebutuhan pokok, karena pertanian juga tidak dikurangi biaya-biaya, kemudian besaran yang dikeluarkan adalah 2,5%. Nah, kemudian yang kedua, zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat perdagangan. Kalau zakat profesi ini dikiaskan dengan zakat perdagangan, maka nisabnya sama dengan nisabnya emas, yaitu 85 gram emas 24 karat. Nah, itu 85 gram emas 24 karat. Ini kalau dikiaskan dengan zakat perdagangan. Nah, kemudian ada haul, artinya apa? Asumsi gaji selama 1 tahun itu kemudian dihitung kalau nyampe nisab 85 gram emas 24 karat, maka sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Nah, kemudian kalau dikiaskan dengan zakat perdagangan, maka harus dikurangi kebutuhan pokok, karena zakat perdagangan itu kan ada biaya-biaya, termasuk biaya operasional, hutang jatuh tempo, termasuk hal-hal yang menjadi kebutuhan di dalam aktivitas bisnis dan perdagangan itu bisa menjadi pengurang dari aset atau pengurang dari dana yang seharusnya dikeluarkan untuk zakat itu. Artinya kalau dikiaskan dengan zakat perdagangan neto, tidak bruto. Lalu besarannya berapa yang dikeluarkan? Nah, tentu 2,5%. Artinya sama. Kalau tadi dikiaskan dengan zakat pertanian, yang dikeluarkan juga tetap 2,5%. Kalau di perdagangan nggak ada masalah, karena dari awal zakat perdagangan memang yang dikeluarkan itu adalah 2,5%. Tapi ketika dikiaskan dengan zakat perdagangan ini bukan tanpa problem. Maksudnya apa? Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, termasuk salah satunya, misalkan ketika zakat itu harus dikeluarkan setiap bulan dengan asumsi setelah gajian langsung dikeluarkan, padahal yang menjadi nisabnya itu adalah 85 gram emas 24 karat itu asumsi daripada gaji 1 tahun. Kalau nisabnya itu adalah asumsi dari gaji 1 tahun, sementara yang dikeluarkan itu adalah setiap kali gajian awal bulan atau akhir bulan, ini artinya ada harta yang belum milkun tam, belum kepemilikan sempurna. Ada harta yang kemudian belum menjadi kepemilikan sempurna. Karena apa? Karena misalkan hari ini bulan Maret atau bulan April, maksudnya hari ini misalkan bulan April, kemudian ada gaji yang sudah dikeluarkan di bulan April ini, padahal gaji yang dikeluarkan hari ini itu merupakan asumsi dari zakat selama 1 tahun. Padahal zakat selama 1 tahun itu adalah asumsi dari gaji selama 1 tahun itu. Artinya apa? Artinya ketika ada orang yang memiliki profesi, kemudian dia mengeluarkan zakatnya hari ini, ada gaji-gaji yang di bulan yang belum jatuh tempo itu belum milkun tam atau belum menjadi kepemilikan sempurna. Tetapi para ulama sudah membuat atau sudah memiliki jawaban tentang persoalan itu. Meskipun belum milkun tam, ada satu mekanisme fikih yang kita kenal dengan istilah takjil zakat. Artinya memang diperbolehkan mendahulukan atau mensegerakan zakat meskipun belum jatuh tempo atau belum waktunya. Nah, ini adalah 2 model rekayasa fikih atau analogi zakat profesi yang dilakukan oleh para ulama. Yang pertama, zakat profesi dikiaskan dengan zakat pertanian. Kalau begitu berarti nisabnya adalah nisab zakat pertanian 520 kg beras. Artinya kalau ada seseorang yang memiliki gaji yang setara dengan harga beras 520 gram, maka dia sudah harus mengeluarkan zakatnya. Dan ini bruto, tidak boleh dikurangi kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua, zakat profesi itu dikiaskan dengan zakat perdagangan. Asumsinya adalah gaji selama 1 tahun, nisabnya adalah nisabnya zakat perdagangan, berarti menggunakan nisab emas 85 gram emas 24 karat. Artinya kalau ada orang memiliki profesi
kemudian dia memiliki gaji selama 1 tahun itu secara akumulasi mencapai atau setara dengan 80 gram emas, maka dia sudah wajib mengeluarkan zakatnya. Kemudian bagaimana cara mengeluarkannya? Dikeluarkan secara bertahap atau ditakjil, dicicil selama setahun itu, setiap awal bulan atau setiap akhir bulan. Itulah rekayasa fikih yang dikeluarkan atau yang diupayakan oleh para ulama, yang tentu tujuannya adalah supaya zakat itu betul-betul memiliki impact terhadap masyarakat muslim, menjadi salah satu instrumen dari agama kita untuk mengentaskan kemiskinan. Masyaallah muslimin, kawan-kawan Sivitas Akademika Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro dan masyarakat muslim di seluruh Kabupaten Bojonegoro, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan berkah di bulan Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita senantiasa mampu dan ringan melaksanakan ibadah dan mampu menikmati ibadah kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.